Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Auradianti dengan nomor induk mahasiswa 4322 10 10 117. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peranan penting Departemen Internal Auditing dalam pelaporan keuangan perusahaan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan perekonomian, siklus bisnis dalam suatu perusahaan menjadi lebih kompleks karena perusahaan juga mengalami perkembangan. Kompleksitas tersebut sangat mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan keuangan di akhir periode. Hal ini menuntut perusahaan untuk menganalisa laporan keuangan dengan baik agar sesuai dengan konsep internal audit. Sehubung dengan konsep internal audit yang terbilang masih baru, maka ada sebagian orang yang beranggapan bahwa keberadaan Departemen Internal Auditing di suatu perusahaan tidak memberikan banyak manfaat jasa bagi perusahaan, melainkan hanya menambah beban biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Hal ini membuat beberapa perusahaan masih menyepelekan fungsi dari auditor internal suatu perusahaan. Pengertian audit. Audit adalah pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Audit juga berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pembukuan dan tata kelola perusahaan terhindar dari kesalahan penyajian, manipulasi, dan kecurangan atau fraud. Audit sendiri bisa dilakukan dua pihak. Yang pertama yaitu audit oleh internal perusahaan. Audit ini dilakukan oleh karyawan bagian pemeriksaan atau kepala departemen tertentu. Yang kedua yaitu audit eksternal, di mana proses audit akan dilakukan oleh pihak luar atau bisa disebut auditor independen. Auditor adalah seseorang yang melakukan audit untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Audit tidak hanya mencakup pemeriksaan pembukuan dan laporan keuangan, tetapi juga bisa mencakup audit atas operasional, audit perencanaan strategi, dan audit atas sistem IT. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam audit. Yang pertama, penunjukan auditor, yang mana jika auditor adalah eksternal, maka biasanya ditunjuk oleh pemegang saham. Yang kedua, perencanaan audit yang mencakup rincian tenggat waktu dan departemen yang akan diaudit. Yang ketiga, proses audit, yaitu saat auditor melakukan pengumpulan informasi dan pemeriksaan. Temuan auditor dituangkan dalam laporan yang disusun secara sistematis. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statements adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas pelaporan keuangan. Pengertian audit internal. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Departemen Internal Auditing perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan perusahaan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap pemerintah serta kebijakan lain dari ikatan profesi yang berlaku. Menurut seorang pakar ekonomi bernama Milton Stephens Fonoro dalam bukunya yang berjudul Internal Audit Manual, mengatakan bahwa audit internal adalah salah satu penilaian yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang sudah terlatih dalam hal ketelitian, mampu dipercaya, efisiensi dan fungsi catatan akuntansi perusahaan, serta pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan terkait penting atau tidaknya Departemen Internal Auditing adalah cost benefit. Perusahaan perlu memastikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengadakan Departemen Internal Auditing harus seimbang atau lebih kecil dari manfaat yang didapatkan perusahaan dengan adanya departemen tersebut. Berikut ini adalah cara membangun dan memiliki auditor internal yang efektif. Yang pertama, seorang auditor internal harus memiliki kedudukan yang independen. Yang kedua,
tidak boleh terlibat dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, memiliki posisi dan deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang keempat, harus mempunyai audit internal secara manual. Dan yang kelima, harus dukungan dari manajemen teratas. Mengapa internal auditing sangat dibutuhkan di suatu perusahaan? Keberadaan di Departemen Internal Auditing bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif karena melaporkan data harus dilakukan secara mendetail. Audit internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Peran dan fungsi. Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi dari adanya Departemen Internal Auditing yang dapat menjadi acuan mengapa sangat dibutuhkan di suatu perusahaan. Yang pertama, melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan teratas. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisir risiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis. Yang keempat, melakukan laporan validasi pada manajer. Yang kelima, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan analisa untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, membantu manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Peranan penting dan cara kerja auditor internal. Berikut ini adalah beberapa peranan penting auditor internal beserta cara kerjanya. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit, meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditi, mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaannya secara terperinci, membuat daftar pertanyaan audit atau audit checklist, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh, mengumpulkan dan menganalisa bukti audit yang cukup relevan, melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal, dan memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai. Beberapa pelaksanaan yang berkaitan dengan auditor internal dalam perusahaan. Yang pertama ada audit internal secara keseluruhan dilakukan secara rutin sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua, sistem pengawas internal yang bertanggung jawab dalam melakukan audit internal telah melakukan audit dengan sikap independensi dan objektivitas. Yang ketiga, setelah dilakukannya audit internal, auditor bertanggung jawab atas pembuatan laporan hasil audit yang telah dianalisa terlebih dahulu sehingga menghasilkan laporan yang berisi temuan audit, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan atas temuan. Yang keempat, saran rekomendasi dalam hasil audit yang telah disetujui oleh direktur akan ditindaklanjuti oleh divisi-divisi yang berkaitan dan auditor sebagai pengawas memonitor setiap perkembangan perbaikan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, pelaksanaan audit internal di suatu perusahaan mencakup compliance, verification, dan evaluation. Mengapa laporan keuangan harus disusun dengan baik? Sebuah laporan keuangan perlu disusun dengan baik, sehingga segala bentuk transaksi yang tercatat di dalamnya bisa lebih dimengerti oleh setiap pemimpin divisi yang ada di perusahaan bersangkutan. Ketika laporan keuangan dapat terbaca dengan jelas, strategi yang digunakan untuk perencanaan bisnis ke depannya juga semakin jelas. Kesimpulan. Departemen Internal Auditing berperan memberikan peringatan secara dini, yaitu dengan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, peran penting dari Departemen Internal Auditing sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemeriksaan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Audit internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam tumbuh kembang suatu perusahaan, khususnya pada audit internal yang mengatur segala sesuatu secara rinci dari dalam. Maka dengan adanya auditor internal yang berperilaku secara independen dapat meningkatkan kemajuan suatu perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.